selamat berjumpa lagi dengan Cinini di sini. Nah, adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Tapi Cinini mau sampaikan dulu, salam buat adik-adik yang adalah kelompok Cinini. Apa kabar adik Ilea? Adik Otniel? Adik Olga? Adik Andrew? Dan adik Gibson. Cinini harap adik-adik semua berada dalam line ibadah hari Minggu Pelayanan Anak di video kali ini. Nah, adik-adik, Cinini kali ini akan membawakan doa pembukaan dan pembacaan Mazmur. Tapi Cinini nggak sendiri loh adik-adik. Cinini itu ditemani sama teman kita, adik Andrew. Nah, adik Andrew akan membacakan Mazmur pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita akan siapkan hati kita dengan saat teduh. Adik-adik, silakan bersaat teduh. Amin. Nah, adik-adik, sebelumnya Cinini mau tanya dulu. Kidung ceria sudah siap? Sudah. Alkitab sudah siap? Oke, kalau gitu kita akan memulai ibadah kita. Kita akan berdoa pembukaan, tapi sebelumnya kita akan menyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 177. Kita akan nyanyikan 2 kali. Kita nyanyikan 2 kali 177, di pintumu ku datang. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Adik-adik, kita akan berdoa. Semua sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan Yesus sudah menyertai kami, membangunkan kami, dan memberikan kami nafas kehidupan yang baru. Tuhan Yesus yang baik, kalau pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Kiranya Tuhan Yesus menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus, kami teringat akan teman-teman kami yang lain yang mungkin saat ini belum bisa bersama-sama beribadah melalui video online ini. Tapi kami yakin dan percaya mereka akan tergerak hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan melalui video ini. Tuhan Yesus yang baik, besertalah dengan ibadah kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan segera masuk ke dalam pembacaan Mazmur, dan Mazmur ini akan dibacakan oleh adik Andrew. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Mazmur 19 ayat 8-10.
Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Nah adik-adik, untuk meresponi Mazmur kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 68, Tiap Hari Bergembira. Tiap hari bergembira, ku membaca Alkitab, Juru Selamat yang setia, jadi kawanku tetap. Anak-anak diberkati dan dirangkul olehnya, kerajaan yang surgawi nyata dalam dunia. Ku membaca tiap hari dalam kitab yang kudus, dan semakin ku sadari pengasihan penebus. Hai adik-adik, sekarang kita mau baca Alkitab ya. Kita baca Alkitab kita di kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Disiapkan Alkitabnya. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau membaca Alkitab, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar dengan hikmat yang dari Tuhan, kami dapat mengerti bacaan Alkitab yang kami baca, dan kami melakukan ajaran-Mu, firman-Mu, dengan penuh kepatuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Amin. Teman-teman, mari kita membaca kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Allah berfirman dengan perantara anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, dan telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Adik-adik, bacaan Alkitab untuk minggu ini diambil dari kitab Ibrani. Ibrani itu adalah surat. Banyak penafsir yang menafsirkan bahwa surat Ibrani ditulis oleh Paulus. Tetapi banyak juga yang menafsirkan bahwa yang menulis kitab Ibrani itu bukan Paulus. Dilihat dari gaya penulisannya. Tetapi orang lain yang sangat menguasai tentang kepercayaan Yahudi, tapi juga sangat memahami tentang Allah yang ada di dalam Kristus. Penulis kitab Ibrani mau menyampaikan beberapa hal yang pagi ini salah satunya kita akan renungkan bersama. Menurut penulis Ibrani, Allah-Allah di sekeliling kehidupan orang Yahudi saat itu adalah ilah-ilah, Allah yang adalah ilah yang diam, patung-patung yang disembah yang tidak bisa berbicara.
Tetapi menurut penulis Ibrani, Allah kita, Allah umat yang percaya kepada Kristus adalah Allah yang berinisiatif untuk mencari umat, Allah yang berinisiatif untuk berkomunikasi, Allah yang mau berbicara menyatakan kehendaknya kepada umat. Itulah bedanya. Allah kita adalah Allah yang mau berbicara, Allah yang mau menyatakan kehendaknya, sedangkan ilah-ilah lain yang disembah oleh kepercayaan-kepercayaan lain pada zaman itu adalah ilah-ilah yang diam, berhala-berhala yang diam karena mereka adalah patung. Allah kita adalah Allah yang berbicara dan mau menyatakan kehendaknya melalui apa? Dulu melalui alam ciptaannya, tetapi ternyata manusia menyalah tafsirkan. Justru ciptaannya itu yang disembah, pohon-pohon, batu-batu. Kemudian Allah menyatakan kehendaknya, Allah berbicara kepada umatnya melalui nabi-nabi. Nabi-nabi itu pun banyak yang ditolak, tidak mau didengarkan oleh umat. Bahkan ada yang dikejar-kejar untuk diusahakan untuk dibunuh. Allah kemudian menyatakan keinginannya, menyatakan kehendaknya, berbicara kepada umatnya melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Pengajaran Yesus Kristus itulah yang kemudian selalu kita dengarkan sampai hari ini melalui firman Allah yang kita kenal dalam bukunya yang adalah Alkitab. Alkitab berisi tentang firman Allah, berisi tentang ajaran-ajaran Allah, berisi tentang kehendak Allah yang Allah ingin kita lakukan. Nah, Allah mau berbicara dan kita harus mendengar. Umat harus mendengar apa yang Allah katakan melalui Yesus Kristus, melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Umat tidak hanya diharuskan untuk mendengar, tetapi juga melakukannya. Karena Allah yang berbicara kepada umat itu adalah Allah yang sangat mengasihi umatnya. Allah yang ingin umatnya selamat dan hidup benar selalu. Begitu adik-adik yang kita pelajari dari kitab Ibrani pagi ini. Kemudian hal yang kedua, kitab Ibrani pun dari bacaan kita pasal 1 ayat 1 sampai 4 menyatakan bahwa Kristus itu adalah anak Allah, perantara Allah yang paling utama, posisinya lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Namanya, nama Kristus itu lebih mulia dan lebih indah dari malaikat-malaikat. Kristus itu adalah yang utama dan melalui Kristus pula lah Allah menyatakan kehendaknya, ajarannya untuk kita dengar. Jadi 2 poin itu ya adik-adik. Allah berbicara, Kristuslah perantara yang paling utama, dan suara Allah itu harus kita dengar. Suara Allah itu harus kita dengar dan kita lakukan dan kita jalankan. Itu firman Tuhan untuk pagi ini adik-adik. Lalu dalam keseharian kita coba kita lihat ya. Ketika adik-adik ikut ibadah minggu sebelum masa pandemi ini, perhatiin gak? Di awal ibadah, di awal mula ibadah, prosesi yang ada adalah penyerahan Alkitab dari presbiter yang bertugas diwakili oleh salah satu presbiternya menyerahkan Alkitab kepada presbiter yang bertugas melayankan firman, berkhotbah, yaitu pendeta. Itu artinya apa? Bahwa ini loh firman Allah yang nanti harus kau beritakan melalui mimbar itu pada ibadah hari ini. Itulah makna dari prosesi Alkitab. Menyerahkan Alkitab artinya inilah firman Tuhan yang harus kau beritakan. Jangan beritakan dari di luar itu. Beritakan apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Itu maknanya adik-adik. Kemudian di bagian akhir ibadah, di awal ibadah ada prosesi, kemudian umat menghadap Tuhan, kemudian firman Tuhan diberitakan, kemudian umat mengucap syukur, berterima kasih untuk semuanya yang sudah Tuhan beri
termasuk juga untuk suara yang Tuhan beritakan juga melalui khotbahnya. Dan bagian akhir ada yang namanya amanat pengutusan dan berkat. Disitulah sebelum umat meninggalkan tempat ruang gedung ibadah, umat diingatkan, lakukan apa yang sudah kau dengar. Lakukan firman Tuhan yang tadi sudah diberitakan. Dan berkat Tuhan ada pada umat. Begitu adik-adik, begitu yang kita akan diskusikan tentang firman Tuhan di pagi ini. Adik-adik, Allah kita adalah Allah yang luar biasa dan dialah sentral dari semua fokus perhatian kita dalam hidup ini. Pembicaraan Allah melalui firman-Nya, melalui isi Alkitab, itulah yang menjadi fokus kita untuk kita bergerak, untuk kita berkata-kata, untuk kita berpikir, untuk kita bertindak. Sekali lagi, sebagai umat, kita harus duduk diam mendengar, cari tahu Tuhan ini mau menyuruh kita apa sih? Tuhan maunya, Allah maunya kita berbuat seperti apa sih? Nah, setelah kita mendengar, kita harus lakukan. Kita harus jalani apa yang kita dengar. Contoh konkretnya apa ya? Contoh konkret, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Yang pertama adik-adik, setiap hari, setiap saat rajin-rajinlah membaca Alkitab. Sebab dari Alkitablah kita tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Yang kedua, selalu berdoa. Sebab hanya dengan berdoa kita akan mendengarkan suara Tuhan dan kita dapat berkata-kata kepada Tuhan. Doa adalah komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan. Hal yang lain, beribadahlah selalu dalam persekutuan. Kalau tidak masa pandemi, kita bisa beribadah bersama di gedung gereja. Tapi di masa seperti sekarang, meskipun di rumah masing-masing, kita tetap beribadah bersama-sama. Tempat memisahkan kita adik-adik, tetapi hati kita bersekutu bersama tanpa dibatasi atau dipisahkan oleh tempat. Kita bersama-sama beribadah dan jangan pernah tinggalkan ibadah-ibadah itu. Jadi tetap rajin ya, IHMPA harus rajin supaya kita selalu tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dalam keseharian kita di rumah, kita bersama-sama dengan mama papa, kakak adik, selalu saling mengasihi. Itu yang Allah lakukan. Firman Tuhan mengatakan agar kita selalu saling mengasihi orang tua, saudara, bahkan juga termasuk mbak atau supir yang ada tinggal bersama-sama dengan kita. Kita harus mengasihi keluarga kita. Kita harus menghormati seluruh anggota keluarga kita. Baik orang tua maupun adik kita yang lebih kecil atau lebih muda dari kita. Itu adalah yang Allah ingin kita lakukan. Contoh, itu adalah contoh yang Allah ingin kita lakukan. Contoh lain, Allah juga berkehendak menginginkan kita untuk membantu orang lain di jalanan bila ketemu dengan orang yang butuh bantuan, orang tua misalnya yang butuh bantuan untuk nyebrang, jangan dicuekin. Allah ingin kita mengasihi sesama, memberi perhatian dan menolong sesama. Di rumah, pekerjaan-pekerjaan rumah itu bukan hanya tanggung jawab orang tua. Tapi ketika kita membantu orang tua kita melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah, itu juga kita sudah melakukan apa yang Allah kehendaki untuk kita kerjakan. Contoh lain lagi apa? Membantu teman. Ketika teman sedih, didukung, didengarkan, diberi masukan yang baik dan menguatkan, yang menyegarkan, jangan malah diprovokasi, jangan malah dipanas-panasin, jangan malah dibikin tambah sakit, tapi ditolong dan ditopang. Ketika belajar di kelas, nanti kalau di kelas belajar bisa kembali offline, belajarlah dengan jujur dan bertanggung jawab. Ketika di rumah pun belajarlah dengan jujur dan bertanggung jawab.
Memang mungkin guru nggak melihat kita, guru hanya bisa melihat sebatas video dari Google Meet atau dari Zoom yang kita gunakan. Tetapi adik-adik mesti ingat, ketika kita belajar dengan jujur dan bertanggung jawab mulai dari sekarang, kita sudah melakukan apa yang Allah kehendaki, Allah memberkati kita dan semua hal yang kita kerjakan saat ini itu akan menjadi berguna juga untuk masa depan dan hari tua kita. Hal yang lain, menolong orang di jalan. Hati-hati, di masa pandemi adik-adik tidak boleh keluar rumah. Tapi adik-adik mesti punya pikiran bahwa ketika ada orang lain yang butuh kita bantu, kita harus bantu. Apakah dia lebih kecil dari kita, lebih muda dari kita, atau dia atau beliau lebih tua dari kita tapi juga tetap butuh bantuan kita. Mengasihi sesama, itulah yang Allah ingin kita lakukan. Adik-adik, pasti adik-adik yang pintar-pintar ini punya contoh yang lebih banyak. Enci hanya berharap renungkan firman Tuhan di hari ini, renungkan dan lakukan. Rajin-rajinlah selalu mencari apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dengan membaca Alkitab dan selalu berdoa. Kemudian ketika kita sudah dengar, kita lakukan. Kita patuhi dan kita lakukan apa yang kita dengar. Ketika ada tantangan saat kita mau melakukan yang Tuhan firmankan, jangan takut. Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk melakukan itu. Untuk menghadapi tantangan yang ada di depan kita. Bersama dengan Tuhan, kita pasti akan mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Syaratnya hanya satu, patuh pada Tuhan, mencari pertolongan Tuhan, dan percaya pada penyertaan-Nya. Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang baik dan berguna buat orang lain dan menjadi kesaksian yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan, Allah yang dalam Yesus Kristus sangat mengasihi kita. Demikian adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita respon firman Tuhan pada ibadah hari ini dengan menyanyi bersama Senang Ku Baca Alkitab, Kidung Ceria 137. Kita nyanyiin 2 kali ya. Yang pertama, Senang Ku Baca Alkitab, yaitu firman Allahku. Lalu yang kedua, Senang Ku Hafal Alkitab. Ya, kita nyanyikan bersama 2 kali, Kidung Ceria 137. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku hafal Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita masuk ke dalam aktivitas pada pagi hari ini. Ayo, adik Samantha, adik Casey, adik Abel, dan adik Faith, serta adik-adik yang lainnya. Yuk kita kerjakan aktivitas. Aktivitasnya ialah adik-adik dapat mengerjakan Google Form yang berkaitan dengan patuhi dan lakukan. Adik-adik kalau sudah selesai mengerjakan, silakan di-share ke grup WhatsApp anak tanggung. Selamat mengerjakan adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Allah yang maha baik, Tuhan Yesusku, syukur atas hari yang baru ini. Tolong kami menggunakan waktu yang Engkau berikan dengan baik dan bijaksana. Tolong kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu dan hal-hal yang tidak perlu dan yang salah. Tolong kami untuk memakai waktu kami tanpa kegiatan apa-apa sehingga waktu itu sia-sia.
Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang kami dengar saat ini. Buatlah kami mengerti yang disampaikan tentang kepatuhan dan dengar-dengaran, supaya kami dapat melaksanakannya. Tolong kami Tuhan Yesus, sebagai anak-anak, agar kami tetap setia membaca Alkitab, karena dari dalamnya Tuhan berbicara dan berfirman. Dan tolong kami agar kami juga belajar dengan jujur, dengan rajin, supaya kami berhasil akhirnya. Kami mau berdoa juga untuk orang tua kami. Cukupkan berkat-Mu agar mereka tetap kuat dan tegar menghadapi hidup ini. Kami berdoa untuk gereja kami, Jemaat Nazaret. Buatlah dan berkatilah pelayanannya, agar jemaat-Mu terpelihara dan nama Tuhan dimuliakan. Pada akhir bulan ini, tepatnya tanggal 31 Oktober tahun 20, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat berusia 72 tahun. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya, berkati juga rencana persidangan yang akan datang. Biarlah semua hanya berada dalam bimbingan dan tuntunan serta perkenanan Tuhan. Kami berdoa untuk semua orang-orang yang sakit di rumah dan di rumah-rumah sakit. Berilah mereka kesabaran serta iman yang teguh, karena iman percaya kepada Tuhan Yesus tidak mengecewakan. Tuhan Yesus, sertai juga teman sepelayanan dan hamba-Mu, Enci Adik Berliana Simatupang. Dampingilah dia Tuhan, agar mendapatkan kekuatan mengatasi sakitnya. Kasih dan anugerah-Mu kami mohonkan untuk kesembuhannya. Ampunilah dan kasihanilah dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami. Tuntunlah para pemuka agama untuk mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dalam menangani masalah COVID-19. Melakukan tugas dan tanggung jawab selalu menurut kehendak-Mu dan bukan kehendaknya. Tuhan Yesus, ajarkan kami semua untuk memahami setiap maksud dan kehendak-Mu. Semoga kami, pelayan, anak-anak layan, hamba-hamba Tuhan, mensyukuri anugerah-Mu, sebab Engkaulah Tuhan penuh belas kasih sepanjang masa. Terimalah doa kami ya Tuhan Yesus, demi nama-Mu yang kudus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me peace in my heart, keep me resting. Give me peace in my heart, I pray. Give me peace in my heart, keep me resting. Keep me resting till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang kita masuk ke dalam persembahan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati adik-adik dan persembahan adik-adik. Sebelumnya mungkin adik-adik bisa mempersiapkan persembahannya untuk masukin ke dalam amplop putih. Kita akan mulai menyanyi dari Kidung Ceria 355. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi, aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, kita masuk ke doa persembahan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Amin. Untuk Warta PA 18 Oktober 2020, kami ingin mengucapkan terima kasih atas persembahan lagu dari adik Samantha Dan adik Ella. Dan yang kedua, adik-adik jangan lupa ya ikut latihan paduan suara online. Kita sudah mulai lagi dari minggu lalu. Paduan suara ini sebenarnya untuk persiapan perayaan Natal. Jadi kiranya adik-adik bisa ikut pada setiap hari Sabtu jam 10 sampai 11.30. Bisa langsung menghubungi Enci Vivi atau Enci Sari kalau misalnya mau ikut. Nah, dan jangan lupa persiapan sebelum mengikuti ibadah di minggu berikutnya pada waktu dan jam yang sama. Kalau bisa on time, diharapkan on time dan sudah mandi ya, sudah rapi, Alkitab, Kidung Ceria juga sudah ada di sebelahnya. Terima kasih adik-adik dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada minggu pagi ini. Untuk itu adik-adik kita berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 269, Tinggallah dalam Yesus. Hayo adik Delbert, adik Kevin, adik Detra, dan adik Hans. Kita nyanyi bersama-sama Kidung Ceria 269. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya.
Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada pagi ini Tuhan, di mana Engkau telah memimpin ibadah kami dari pertama awal hingga akhirnya. Pada saat ini Tuhan, kami akan selesaikan ibadah kami pada minggu pagi ini. Kiranya Engkau akan memberkati kami semua di sini yang hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpinlah kami, tolonglah kami, berikanlah kami kesehatan, sehingga kami pun dapat hidup dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga akan mengampuni segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita satu di sejenak. Selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.